Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini, kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya berikan judul, Waspadai Kesombongan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 12, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Kisah Para Rasul 12, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini menceritakan tentang kematian dari Raja Herodes. Kematian Herodes ini adalah karena Allah membuat perhitungan dengan dia. Allah memberikan tegurannya, bahkan penghukumannya atas Herodes. Tidak saja karena ia telah membunuh Yakobus, tapi juga karena rancangan jahat dan upayanya untuk membunuh Petrus pada saat itu. Kita harus ketahui bersama Bapak Ibu bahwa setiap orang berdosa ya akan diminta pertanggungan jawabnya. Bukan saja atas kejahatan perbuatan mereka atau dosa yang sudah mereka lakukan, melainkan juga atas segala rencana mereka yang jahat, yang masih dirancangkan, yang masih diatur, yang masih dibuat-buat planningnya, tapi semuanya yang mendatangkan kejahatan, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Dan pasti akan ada penghukumannya, akan ada konsekuensinya dari Tuhan ketika kita berhubungan dengan segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Allah kepada Herodes pada saat itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dosa yang dilakukan oleh Herodes ini tidak hanya dua hal tadi yang saya sebutkan di awal. Tetapi ada lagi dosa yang berat juga yang dilakukan oleh Herodes di waktu yang sama pada saat itu. Yaitu Herodes tidak memberi hormat kepada Allah. Dan tindakan tidak memberi hormat yang dilakukan oleh Herodes ini adalah melalui kesombongannya atau kecongkakan ya, atau tinggi hati ya. Ini yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Herodes, yaitu kesombongannya, sehingga dia tidak memberi hormat kepada Allah. Tentunya ini adalah dosa yang sangat berat. Ya, ketika kita tidak menghormati, tidak menghargai Allah yang menciptakan kita sendiri. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada Herodes karena kesombongannya ini Bapak Ibu. Kita lihat bersama di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi Amsal 16 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kita melihat seketika itu juga setelah Herodes menunjukkan kesombongannya di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu malaikat Allah menampar dia sehingga ia mati dimakan cacing-cacing. Dari hal ini kita ditegur bahwa kesombongan adalah sesuatu tindakan yang tidak memberi hormat kepada Allah. Meskipun kita tidak tujukan itu kepada Allah secara langsung, tapi segala bentuk kesombongan adalah tindakan yang tidak menghormati Allah. Dan tentu saja akan ada hukuman bagi orang yang sombong, bagi orang yang congkak, sama seperti yang dialami oleh Herodes tadi. Bahkan hukumannya itu langsung terjadi saat itu juga Bapak Ibu, karena sungguh besar perbuatan dosa yang satu ini ya, yaitu kesombongan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Herodes ini kita akan bersama melihat ya, kesombongan itu sebenarnya dapat ditunjukkan melalui apa saja. Supaya dari hal ini kita sama-sama belajar untuk dapat mewaspadainya, supaya kita dapat berjaga-jaga dan berusaha menghindarinya. Yang pertama, kesombongan itu dapat ditunjukkan melalui penampilan ya, ataupun juga pangkat seseorang. Ayat 21 di sana firman Tuhan berkata, "Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka." Garis bawahi, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta.
Ada sebuah catatan sejarah yang menuliskan bahwa Herodes mengenakan jubah kain berwarna perak yang ditenun dengan sangat indah serta dirancang sedemikian rupa hingga ketika matahari bersinar atau terkena sinar matahari itu akan memantulkan cahaya yang sangat berkilau, cahaya yang sangat terang ya, yang akan menyilaukan mata orang yang melihat pada saat itu serta membuat mereka akhirnya terpesona dengan apa yang dikenakan. Nah, kita melihat ini yang pertama mengenai penampilan dari Herodes. Kemudian yang kedua, seseorang yang berpidato, orang itu akan melakukannya sambil berdiri. Tetapi ini berbeda dengan Herodes pada saat itu. Herodes justru duduk di atas tahta kerajaannya saat berpidato. Nah, ini tentunya memperlihatkan bagaimana Herodes begitu mengagungkan dirinya sendiri di atas segalanya karena dia adalah seorang raja yang besar. Dia adalah seorang raja yang luar biasa pada saat itu. Nah, dua hal ini yaitu mengenai penampilan dan pangkat. Ternyata ini bisa menjadi sarana untuk seseorang menunjukkan kesombongannya, menunjukkan tinggi hatinya, kecongkakannya. Oleh sebab itu ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita dapat mewaspadainya, dapat berhati-hati. Ada orang yang mengenakan barang-barang mewah, pakaian-pakaian yang indah yang menyolok ya dari orang-orang yang lain dengan tujuan supaya benar-benar dilihat oleh orang lain, supaya benar-benar dinilai atau dipandang sebagai orang kaya atau sebagai orang yang cantik, orang yang ganteng dari yang lainnya atau orang yang fashionable gitu ya bahasa sekarang Bapak Ibu, atau orang yang pandai berbusana dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang ingin dipuji ya atau ditinggi-tinggikan dari yang lain karena penampilan mereka. Nah, ini adalah salah satu bukti contoh ya bagaimana penampilan itu dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kesombongan. Kemudian juga ada yang memanfaatkan pangkat atau posisinya yang tinggi untuk berlaku semena-mena atau berlaku seenak mereka. Mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku, tidak mengikuti peraturan-peraturan hukum-hukum, entah itu di tempat kerja, di tempat usaha, di gereja ataupun bahkan di rumah sendiri, di dalam keluarga. Nah, karena merasa sebagai seorang yang terpandang, sebagai seorang yang memiliki posisi yang tinggi, saya tidak perlu melakukan aturan tersebut dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di sini kita diingatkan, ya, kita ditegur kembali, kita perlu waspada terhadap segala bentuk kesombongan. Karena ternyata kesombongan itu bisa juga ditunjukkan melalui penampilan atau melalui pangkat. Oleh sebab itu mari kita mewaspadai hal ini dengan kita menjadi seorang yang rendah hati, yang sederhana namun tetap terhormat ya. Bukan berarti kita tidak boleh membeli dan memakai baju yang mungkin harganya mahal dan lain sebagainya. Tidak demikian Bapak Ibu. Tentunya jika ada berkat lebih kita bisa gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, pakaian tentunya adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan kita harus memenuhinya. Tidak apa-apa jika kita ingin membelinya atau mengenakannya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berpenampilan, mau semahal apapun baju kita atau apapun yang kita kenakan. Jangan gunakan itu untuk menyombongkan diri, untuk supaya dipuji orang atau disegani atau dihormati oleh orang lain. Tapi gunakan semua pakaian itu ataupun aksesoris yang kita pakai benar-benar sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, yaitu untuk menutupi tubuh supaya terlihat rapi dan terlihat sopan. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Kita juga jika kita seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menyalahgunakan posisi kita ya atau pangkat kita itu. Tetapi marilah bersyukur dan jalankan pangkat itu dengan kejujuran, dengan tanggung jawab dan juga dengan integritas. Tentunya dari situ akan banyak orang-orang ataupun bawahan-bawahan ya atau orang rekan-rekan yang bekerja dengan kita yang akan memandang kita baik dan akan menyebut kita sebagai atasan yang memberi teladan yang baik. Tentunya itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana kesombongan itu ternyata dapat ditunjukkan melalui perkataan. Nah, tentunya kita sudah sering melihat ya tentang contoh ini bagaimana seorang menunjukkan kesombongannya melalui perkataan.
Kita melihat di dalam ayat 21 ayat sampai ayat yang ke-22, di sana firman Tuhan berkata, "Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, 'Ini suara Allah dan bukan suara manusia.'" Herodes mengucapkan pidato yang ditujukan kepada orang Tirus dan orang Sidon pada saat itu. Ini adalah sebuah pidato yang megah. Ada penafsir yang menuliskan bahwa pidato tersebut kemudian ditutup dengan jaminan bahwa Herodes akan melupakan segala kesalahan dari Tirus dan Sidon dan menerima mereka kembali di dalam kemurahannya atau memberikan mereka pengampunan, seperti itu ya. Herodes juga menunjukkan kecongkakannya di sini Bapak Ibu dengan menyatakan bahwa di dalam tangannya ia memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang akan dibiarkan hidup dan siapa yang akan dibunuh oleh dia. Nah, ini adalah sebuah kesombongan yang ditunjukkan melalui perkataan oleh Herodes. Dan kita tahu bersama di sekitar kita, mungkin ini menjadi suatu hal yang sudah pernah kita saksikan ya, pernah kita dengarkan ya, bagaimana seorang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesombongan mereka. Nah, disinilah kita perlu berjaga-jaga Bapak Ibu. Kita perlu waspada ya. Kita perlu menjaga perkataan kita supaya jangan sampai ada perkataan yang menyombongkan diri yang keluar dari mulut kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga mulut kita ini tidak mengatakan hal-hal yang menyombongkan diri? Caranya sangat bisa kita lakukan sehari-hari dan mari kita mau melaksanakannya dengan giat. Yaitu perkatakanlah firman Tuhan sehari-hari Bapak Ibu. Ucapkan ayat-ayat firman Tuhan atau ayat-ayat hafalan. Nyanyikan lagu-lagu rohani atau kita bisa ucapkan haleluya. Ucapkan puji Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Nah dari situ maka Tuhan sendirilah yang akan mengawasi dan mengatur setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Sehingga tidak akan ada perkataan sombong, ya, meninggikan diri yang kita ucapkan. Tapi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan berkat yang tentunya akan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini untuk kita waspada terhadap segala kesombongan Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kesombongan itu sangat mudah ya, sangat rawan terjadi. Oleh sebab itu kita perlu mewaspadainya. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri dengan firman Tuhan ini. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan dan pemulihan masalah keluarga atau lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk waspada terhadap segala kesombongan. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah tindakan tidak menghormati Engkau. Kami mau selalu menghormati Engkau Tuhan, mengasihi Engkau sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kami semakin hari kami semakin cinta akan Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh Engkau keluarga GPD LSAD Magelang berada dalam Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan dan menebus. Kiranya kami senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.